Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara mengenai anak Allah. Anak Allah yang sering disalah mengerti ya oleh para pendeta dan penganut Tritunggal di luar sana ya. Kenapa? Karena mereka memahami ya bahwa Yesus yang lahir itu ya, dari Maria itu adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Mereka berkata kodrat yang ya seperti apalah begitu ya. Tetapi saya sudah membuktikan dalam tayangan saya sebelumnya bahwa Yesus itu bergelar anak Allah. Itu adalah gelar ya. Kalau Yesus itu 100% manusia, maka dia tidak layak mati di kayu salib. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Padahal Yesus tidak ada dosa dan dia tidak berbuat dosa. Juga kalau dikatakan bahwa Yesus itu ya yang bergelar anak manusia itu adalah Allah 100%, itu pun omong kosong. Karena Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Nggak mungkin Allah itu manusia. Allah itu roh. Jelas kan? Oke, kita kembali kepada anak Allah. Yang dimaksud dengan anak Allah ini adalah anak yang dilahirkan oleh Maria. Itu jelas-jelas dikatakan bahwa itu adalah manusia. Ya, bukannya Tuhan, bukannya Allah. Nah, dia itu bergelar anak Allah. Nah, anak Allah ini adalah gelar, bukan anak Allah sungguhan. Kalau anak Allah sungguhan, pasti dia kan harus punya ibu. Kan logikanya kan para pendeta Tritunggal ini sering bermain logika. Logika kan yang melahirkan adalah perempuan. Betul? Nggak mungkin yang melahirkan bapak. Nah, jadi sebutan anak Allah itu adalah gelar. Ya. Gelar waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Bukan sungguh-sungguh dia itu adalah anaknya Allah. Kalaupun ada anaknya Allah, ya berarti ada yang lebih besar, yaitu Allah, dan dia itu anak, begitu. Lalu umat sebelah bilang, oh kalau dia dilahirkan diperanakan ya, siapa bidannya? Ya kan? Dia itu adalah manusia, ya. Oke. Manusia yang bergelar anak Allah. Anak Allah itu gelar untuk Yesus fisik ya. Nah, bedanya ya, saya ulang lagi ya, bedanya Yesus itu tidak ada dosa dan tidak berbuat dosa ya. Rohnya adalah roh Allah, roh kudus, roh Kristus ya. Sementara kita ini ya biangnya dosa ya. Dalam Roma 3 ayat 23 tadi ya. Dan roh kita ini diciptakan. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1 ayat 27, kita ini diciptakan rohnya. Roh Yesus itu beda, dia adalah roh pencipta karena dia adalah roh Allah. Sebab itu dalam dia tidak ada dosa. Nah, jadi kan yang jelas ya, yang super mampet nih siapa nih? Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah, bohong. Alkitab tidak mengatakan itu. Tadi sudah saya jelaskan. Ya kan?
anak Allah itu, ya, sesuai dengan apa yang Yesus katakan, ya, dia berasal dari Allah. Nah, mulai terbuka kan? Apanya yang berasal dari Allah? Ya tadi, rohnya itu, roh Allah. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ya. Dia adalah rupa Allah. Ya, rupa Allah yang kelihatan. Dalam Filipi 2 ayat 6. Itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambar, ya, dan rupa Allah. Itulah Yesus fisik. Gambar, rohnya itu roh Allah. Kan gambar kan tidak kelihatan. Itu rohnya roh Allah. Rupa Allah itu fisiknya. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas kan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia, itu rupa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas kan? Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah. Dia berasal dari atas, rohnya itu. Karena dia rohnya Roh Kudus. Yang kasihan adalah para pendeta Tritunggal ini, yang tidak mengerti kitab suci, tetapi mengajarkannya dari mimbar. Yesus katakan kepada orang Saduki, kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu terdapat dalam Matius 22 ayat 29. Nah, berarti para pendeta Tritunggal ini, ya, mereka tidak mengerti kitab suci, dan mereka ini sesat. Karena mereka selalu memakai buku-buku tafsir. Mereka menyembah Allah ciptaannya si Tertullianus. Iya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan Allah. Allah adalah Yesus Kristus. Allah yang dahulu, ya, sebelum segala abad. Allah yang sekarang, dan sampai kapanpun dia tetap Allah. Satu Allah, nggak mungkin tiga. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah pribadi lah. Tidak ada Allah pribadi. Tidak ada Allah Tritunggal. Yang ada Allah adalah Roh. Yang ada Allah adalah Esa. Yang ada adalah Yesus Kristus, itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, para pendeta Tritunggal dan penganutnya itu menyembah Allah yang tidak ada di Alkitab. Nah, kalian mengatakan kami sesat, kami berdasarkan Alkitab. Tadi dengan ayat-ayat yang saya sampaikan. Kalau kalian menyembah Allah yang tidak ada, Allah yang diciptakan oleh Tertullianus. Tertullianus bukan nabi, bukan rasul. Tidak ada namanya di Alkitab. Tapi anehnya kalian percaya. Lalu kalian sembah-sembah tuh Allah ciptaannya. Bahayanya di situ. Pada saat Yesus ditanya hukum yang terutama, dia mengutip Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak mengatakan, oh
Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Tidak, itu nanti menyusul. Yang pertama dikatakan apa? Dia memperkenalkan siapa Allah. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Allah ya. Tidak mungkin ya, kalau orang tidak mengenal Allah. Sebab itu dia perkenalkan dulu siapa Allah. Yang ternyata adalah Yesus Roh. Nah, kembali kepada anak Allah. Anak Allah itu adalah sebutan untuk Yesus ya, yang adalah firman yang adalah Allah ya, Yohanes 1 ayat 1 menjadi manusia ya, Yohanes 1 ayat 14. Nah, ya. Pada saat itulah dia disebut anak Allah. Dia berasal dari Allah. Rohnya, gambarnya itu adalah Allah. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus sama itu. Kalian aja yang memisah-misahkan, beda-bedain. Mana ada 3 pribadi dalam satu Allah? Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Kalau zaman dulu kita tanya sama para pendeta bilang, oh buka tuh ya, buku yang setebal itu ya, dari yang ada 1700 sekian lembar ya, atau 1570 lembar ya, baca satu-satu susah. Kalau sekarang aplikasi Alkitab ada di tangan saudara, saudara tinggal klik cari, tidak ada Allah Tritunggal. Tidak ada Allah pribadi, ya. Berarti kalian bohong. Dalam hitungan sepersekian detik sudah kelihatan. Kalau dulu mungkin setahun lah ya, setahun. Oh, kalau kelewat, oh baca lagi. Pendetanya enak aja ngomong, oh cari lagi. Nah, kalau sekarang tidak bisa bohong. Saya ingin katakan, jika salah menyembah, masuk neraka, binasa kekal. Tahu? Hati-hati dengan itu ya. Siapa yang disembah? Kalian mengajarkan dari mimbar. Kalian teriak-teriak, sembah Bapak. Mana ada Bapak? Mana ada Bapak pencipta? Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang diciptakan. Tidak ada Bapa mencipta. Kolose 1 ayat 16. Yang di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, diciptakan oleh Dia. Oleh Yesus. Allah itu satu. Tidak pernah Allah itu 2, 3. Tidak pernah. Jadi sekali lagi ya, kembali ya, bahwa anak Allah itu ya, yang dimaksud ini adalah yang fisik itu ya, yang dilahirkan oleh Maria ya, yang berumur hanya sekitar 33,5 tahun ya. Dia memulai pelayanannya umur 30 tahun ya, dan dia mati di kayu salib sekitar umur 33,5 tahun. Jadi pelayanannya itu sekitar 3,5 tahun ya. Itu bergelar anak Allah. Karena apa? Dia rohnya adalah roh Allah. Dia dari atas. Amin. Sudah mengerti di sini ya. Nah, kita lihat. Setan saja percaya Allah itu satu. Setan tuh. Saudara bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 19. Dan setan tuh gemetar. Loh, kalian nggak percaya, kalian bilang Allah satu, tapi 3 pribadi. Gila. Saya ulang lagi, banci, bencong, ya, waria, itu mempunyai 2 kepribadian, ya. Pribadi laki-laki dan pribadi perempuan. Kalian aja mau gak dibilang mempunyai 2 kepribadian? Tidak mau kan? Allah kalian fitnah mempunyai 3 pribadi. Kalian gak takut, iblis aja gemetar, kalian gak gemetar. Dari mimbar kalian teriak-teriak. Ini ayat Alkitab loh, yang saya sampaikan.
Jangan fitnah Allah. Kalian akan berhadapan dengan pengadilannya. Amin. Nah, iblis percaya Allah satu. Iblis tahu dari mana bahwa manusia Yesus itu bergelar anak Allah? Ya jelas dia tahu, karena dia kan malaikat sebelum dia jatuh dalam dosa. Wahyu 12 ayat 4 kita baca. Kita baca Alkitab, jangan buku-buku tafsir. Kalian kan senangnya buku-buku tafsir, dongeng-dongeng, sehingga kalian bisa berhayal, bercerita macam-macam. Jangan, karena nubuat ya itu ya tidak boleh ditafsirkan menurut kemauan sendiri. Nubuat ya orang berbicara atas nama Allah. Orang berbicara nama Allah atas dorongan Roh Kudus. Itu, hati-hati. Jangan dongeng-dongeng. Filsafat dongeng sampah itu semua. Oke, saya baca dari Wahyu 12 ayat yang berapa tadi? Keempat ya. Oh, ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi naga itu adalah malaikat sebelumnya. Jadi dia jelas tahu bahwa Yesus itu adalah bergelar anak Allah. Amin. Nah, untuk bisa tahu juga bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Kita lihat juga dari Matius 16 ayat 17 ya. Matius 16 ayat 17 kita lihat di sini. Kata Yesus kepada Petrus ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kenapa Yesus katakan itu? Karena sebelumnya Yesus bertanya, siapakah aku? Ya, kepada murid-muridnya ini. Dan Simon menjawab, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, lalu Yesus katakan apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jelas di sini? Jadi untuk tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, diberitahu oleh Allah. Jadi berhentilah berkata bahwa Yesus itu 100% manusia, Yesus itu 100% Allah, itu hoak, itu bohong, semua itu pikiran-pikiran primitif, ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Untuk tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, baca Alkitab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa anak Allah itu, ya, dia berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Allah? Rohnya adalah roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus. Amin. Buang itu pemikiran primitif yang mengatakan Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Sudah saya buktikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Dengan Bapak Ibu membaca Alkitab, ya, segala masukan yang diberikan oleh para pendeta pada Tritunggal itu bisa Bapak Ibu sharing, saring maksudnya, dengan ayat-ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak membaca Alkitab, ya jelas Bapak Ibu akan terbawa oleh
pemikiran-pemikiran daripada para pendeta Tritunggal yang sama sekali tidak alkitabiah. Amin. Sekali lagi, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Shalom.